itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan yang dapat terjadi akibat perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda, dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi, yaitu yang pertama, terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Yang ketiga, terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak dari Adam Smith. Suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Yang kedua, teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai keunggulan mutlak. Negara yang mempunyai keunggulan mutlak akan melakukan spesialisasi untuk memproduksi salah satu jenis barang saja. Setelah dilakukan perdagangan internasional, kedua negara akan mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki 8 tujuan. Kenaikan devisa negara melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri, dan begitu pula sebaliknya. Dengan begitu devisa negara akan meningkat. Yang kedua itu ada pertumbuhan ekonomi. GDP artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Yang ketiga itu ada mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Yang keempat itu ada eksistensi tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat membuat perusahaan mengekspor akan menerima banyak pesanan, sehingga perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan agar dapat menyelesaikan pesanan permintaan konsumen. Dengan menambah tenaga kerja, maka perusahaan tersebut juga membuka lapangan kerja baru yang dapat menyebabkan berkurangnya angka pengangguran di negara tersebut, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima itu ada mempengaruhi kebutuhan negara lain. Perdagangan internasional dilakukan dan disetujui oleh kedua negara yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Ketika negara tersebut tidak dapat memproduksi kebutuhan yang dimaksud, alasan tak dapat memproduksi kebutuhan tersebut bisa bermacam-macam, salah satunya iklim negara yang berbeda. Yang keenam itu ada memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Keuntungan internal yang dimaksud merupakan keuntungan yang dapat memiliki oleh suatu perusahaan. Contohnya seperti keuntungan yang didapatkan melalui banyaknya pesanan, permintaan barang atau jasa dari luar negeri. Sedangkan keuntungan eksternal merupakan keuntungan spesialisasi yang diperoleh melalui fungsi dalam yang digunakan untuk mempertinggi keefektifan penggunaan faktor produksi. Yang ketujuh itu ada memperluas pasar. Tujuan dari perdagangan internasional selanjutnya adalah untuk memperluas pasar. Perdagangan internasional memiliki tujuan agar sebuah perusahaan yang ada dalam negara tersebut dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan dapat menjadi stok produk
produknya tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga produk maupun jasa yang dijual. Yang terakhir itu ada transfer teknologi modern. Perdagangan internasional juga dilakukan demi memperoleh keuntungan dalam hal teknologi modern yang tidak bisa atau belum diproduksi atau diperoleh dari dalam negeri sehingga membutuhkan kerja sama dengan pihak luar. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, membangun hubungan persahabatan, kerjasama antar negara, mempererat relasi, membuka peluang kolaborasi di bidang budaya, politik, dan militer. Yang kedua, meningkatkan defisien dan spesialisasi. Negara dapat fokus pada bidang unggulan, menghasilkan produk atau jasa berkualitas untuk ekspor. Ketiga, meningkatkan kemakmuran perdagangan, menguntungkan produsen, konsumen, dan pemerintah melalui peningkatan keuntungan, kemudahan barang, dan devisa. Keempat, mengurangi pengangguran, permintaan tinggi, mendorong pembukaan lapangan kerja baru. Yang kelima, transfer ilmu dan teknologi negara, mengekspor teknologi canggih, membantu mobilisasi teknologi di negara pengimpor. Dan yang keenam, menstabilkan harga, mengatasi kelangkaan barang domestik melalui impor, menjaga kestabilan harga. Kerugian dari perdagangan internasional. Yang pertama, kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Yang kedua, barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Keempat, terlalu bergantung pada impact dan modal asing sehingga pertumbuhan industri terhambat. Dan yang terakhir, persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar. Kebijakan perdagangan internasional. Ada 8 kebijakan perdagangan internasional, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif, merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor. 2. Subsidi ekspor, pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan maupun perorangan yang akan menjual barang ke luar negeri. 3. Pembatasan impor, pembatasan langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang diperbolehkan untuk diimpor. 4. Pengekangan ekspor secara sukarela, merupakan kesepakatan pengendalian secara sukarela. 5. Persyaratan kandungan lokal, aturan mengenai bagian tertentu yang dari unit fisik. 6. Subsidi kredit ekspor, wujudnya berupa pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. 7. Pengendalian pemerintah. 8. Hambatan birokrasi, merupakan salah satu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi impor. Faktor penggerak perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Adanya perbedaan sumber daya, iklim, dan kualitas daya manusia sehingga menimbulkan perbedaan kuantitas dan kualitas hasil produksi. Oleh karena itu, perdagangan internasional harus dilakukan supaya kuantitas dan kualitas produksi di suatu negara bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap negara mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda-beda. Karena hal inilah yang membuat suatu negara ingin melakukan perdagangan internasional agar perkembangan iptek di negaranya tidak tertinggal dengan negara lain. Yang ketiga, terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. Jika suatu negara mengalami produksi barang kelebihan, maka barang itu lebih baik dijual ke negara lain. Siapa tahu saja negara lain sedang membutuhkan barang tersebut dan negara yang menjual kelebihan produksi akan mendapatkan keuntungan. Hal seperti ini bisa menjadi penggerak untuk melakukan perdagangan internasional. 4. Warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Perkembangan globalisasi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada warga negara lain yang menyukai produk dalam negeri. Dengan adanya hal seperti ini, maka perdagangan internasional harus dilakukan karena untuk memenuhi keinginan atau kesukaan warga dari negara tersebut. 5.
adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Salah satu kerjasama yang bisa dilakukan dengan negara lain adalah melakukan perdagangan internasional, karena dengan perdagangan internasional, maka kedua negara atau lebih akan mendapatkan keuntungan yang sama. Dengan adanya kerjasama seperti ini, maka hubungan antar negara bisa berjalan dengan baik. Yang keenam, adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Kemudahan informasi yang didapatkan membuat kehidupan sosial budaya pada warga negara lain menjadi mudah diketahui. Jika sosial dan budaya dalam negeri sudah diketahui oleh negara lain, maka bisa saja warga negara itu berwisata ke dalam negeri sehingga pariwisata dalam negeri akan memperoleh keuntungan. Yang ketujuh, memperluas pasar. Dengan memperluas pasar, maka produksi dalam negeri bisa diekspor ke negara lain, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang bisa menjadi tambahan atau pemasukan ke kas negara. Oleh karena itu, setiap negara harus cermat dan teliti dalam melakukan perluasan pasar. Faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri dan setiap mata uang memiliki sifat fluktuasi yang berdasarkan mekanisme pasar. Dengan demikian, mata uang yang dimiliki oleh suatu negara hanya berlaku di negara itu saja. Karena hal itulah, transaksi dan pembayaran menjadi sulit dilakukan atau diwujudkan sehingga perdagangan internasional menjadi terhambat. 2. Kebijakan ekonomi internasional. Beberapa negara sudah menerapkan perdagangan bebas. Namun, jika ada suatu negara yang menerapkan kebijakan pembatasan impor dan maka perdagangan internasional menjadi terhambat. Dengan kata lain, kebijakan pembatasan impor bisa menjadi penghambat masuknya produk impor ke dalam negeri. 3. Terjadinya konflik pada suatu negara. Dalam hal ini, konflik yang dimaksud seperti kekacauan politik, peperangan, kerusuhan, dan sebagainya. Jika terjadinya konflik pada suatu negara, maka proses perdagangan internasional menjadi terganggu. 4. Kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Kegiatan ekspor dan impor menjadi peran penting dalam terjadinya perdagangan internasional. Namun, kegiatan ini harus melewati bea impor dan bea ekspor pada suatu negara, sehingga kegiatan ekspor dan impor membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama dalam kegiatan ekspor dan impor merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. 5. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan proses produksi yang maksimal. Jika suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara tersebut bisa memaksimalkan sumber daya manusianya. Dengan demikian, kekurangan atau tidak ada sumber daya manusia yang baik merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. 6. Organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Pada saat ini, organisasi ekonomi regional sudah banyak berkembang. Namun, perkembangan ini menjadi hambatan dalam proses terjadinya perdagangan internasional karena hanya negara anggota dari organisasi tersebut yang diberi akses ketika melakukan perdagangan internasional. Dengan kata lain, ketika melakukan transaksi perdagangan internasional, negara-negara di luar anggota akan dipersulit. Bobby Valentino.